Salah satu hal yang pertama saya tanyakan ke produser adalah bagaimana prosedur syuting di masa pandemi ini, karena saya termasuk yang tim Parno, takut banget nggak pernah keluar. Sebelum ke Jogja kita juga swab, kita di swab, kita negatif baru kita bisa terbang semuanya ke Jogja. Dan sebelum syuting pun kita di swab lagi, seminggu setelah syuting kita di swab lagi. Di lokasi, di set pun nggak banyak orang yang ada di set. Yang di set ya cuma sutradara, pemain, dan DOP, dan operator kamera. Protokol kesehatan yang dilakukan oleh Paragon Picture. Selamat datang Pak Ketua di Losmen Bubroto. Proses developmentnya sekitar setahun. Setahun kita membuat cerita dan prosesnya memang cukup panjang. Setahun kita sampai bongkar beberapa kali naskahnya gitu. Karena memang kita pengen yang terbaik untuk cerita Losmen Bubroto ini. Gitu. Mungkin gabungan dari beberapa episode di serialnya, kemudian diformulasikan ke era sekarang dengan tidak meninggalkan kekuatan Losmen dahulu gitu loh ya. Jadi saya pikir ini gabungan yang begitu kuat, begitu jeli. Para produser dan penulis juga sangat pandai untuk mengambil momen-momen yang perlu diramu menjadi sebuah konflik. Hal yang lain juga di sini yang diangkat adalah bagaimana hubungan ibu dengan kedua putri. Dimana kadang-kadang memang ini menjadi salah satu isu ya dalam hubungan keluarga. Konflik ini konflik yang bisa dirasakan oleh penonton kita, keluarga Indonesia, karena nggak jauh-jauh dari persoalan-persoalan sosial di Indonesia. Jadi bukan konflik yang ngarang-ngarang, tapi konflik yang bisa terjadi di keluarga kita. Jadi rasanya ketika nonton Losmen Bubroto ini kayak menonton sesuatu yang real gitu loh ya. Berasa banget atmosfernya, emosinya, kesederhanaannya, kekeluargaan, berasa banget. Dan itu yang menarik sebetulnya di keluarga Bubroto ini. Ini scene awal, D itu. Tunggu ya, nanti ada close up sendiri. Alhamdulillah, udah close up. Di filmnya bagus. Tapi kamu sepatu 42 ya Pak? Iya, Saja. Apa ada close up-nya? Cok. Bentar Pak, Ustaz saya mau diurus Pak. Kalau kendala saat syuting nggak ada sih sebenarnya. Palingnya karena pakai satu kamera doang. Nggak ada sebenarnya, nggak ada. Sangat menyenangkan, di set juga aman terkendali, cepet banget kerjanya. Memang di Jogja sekarang ini lagi musim hujan ya, jadi memang agak ekstra deg-degan sebetulnya. Mendung gimana gitu, kadang-kadang ada gerimis-gerimis sedikit, jadi bikin pot-potan terus. Mungkin salah satu tantangan juga adalah penggunaan satu kamera ya dalam film ini. Jadi kita para pemain harus menahan emosi panjang gitu untuk mengambil perubahan kamera dari beberapa set gitu. Itu juga lumayan cukup menantang sih dengan distraksi lingkungan sekitar. Mungkin ada kejadian di pantai yang aku lagi take, yang aku kebetulan kegulung ombak di tengah-tengah take. Itu udah mau menuju sunset, sementara aku basah kuyup dari atas sampai bawah. Jadi kebayang bahwa dalam waktu yang sangat pendek itu kita harus lari, ganti baju, bajunya dicuci, dikeringin, rambut dikeringin, makeup lagi. Sementara kita berharap aja nggak hujan dan mataharinya nggak buru-buru turun. Jadi itu sih yang lumayan sangat teringat di kepala aku. Hari kedua syuting kita persiapan dari jam selesai subuh 4:30. Udah sasakan, udah full. Rasanya kayak mau akad nikah gitu loh. Mental saya dengan setiap pagi harus siap gitu, harus siap dengan prosesi. Bangun pagi, habis sholat subuh, oke, sasakan, bikin rambut, sanggulan, jarian, duduk manis. Dan kalau duduk karena pakai kebaya, jadi nggak bisa santai kan. Jadi memang harus ya duduk yang proper gitu. Terus aku juga suka banget sama kostumnya karena dia tuh pakai batik. Terus kebayanya juga kalau yang di aku dan Sri itu kebayanya tuh lebih modern. Aku senang banget di sini wardrobe-nya. Jeng Sri itu wardrobe-nya selalu sangat warna-warni,
menggambarkan sebenarnya energi dan juga semangatnya si Jang Sri. Dan akan menarik di sini karena wardrobe itu digunakan juga untuk menggambarkan emosi seseorang gitu. Saya masih menggunakan pakaian tradisi walaupun nggak lengkap banget, tradisi Jawa, pakai belangkon dan lain sebagainya. Bu Broto juga dengan kebaya dan kondenya, itu mewakili era dulu dan mudah-mudahan orang masih ingat dengan kedua tokoh itu dengan gaya dan tampilannya.